Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas, yaitu tentang 9 kriteria Hills dan ukuran-ukuran epidemiologi. 9 kriteria Hill. Yang pertama, kekuatan asosiasi. Kekuatan asosiasi adalah ukuran seberapa kuat hubungan antara variabel, exposure, dan outcome. Asosiasi yang kuat, misalnya risiko relatif atau ODDS rasio yang tinggi, menunjukkan kemungkinan yang lebih besar bahwa hubungan tersebut adalah kausal. Yang kedua, konsistensi. Konsistensi terjadi ketika berbagai penelitian dengan metodologi yang berbeda di lokasi dan populasi yang berbeda memberikan hasil yang serupa. Konsistensi mendukung hipotesis kausalitas. Spesifisitas. Spesifisitas tercapai jika eksposur hanya terkait dengan satu penyakit atau hasil spesifik dan tidak dengan penyakit lain. Yang keempat, temporalitas. Temporalitas adalah satu-satunya kriteria yang wajib di mana eksposur harus mendahului hasil. Tanpa temporalitas tidak mungkin membuktikan kausalitas. Yang kelima, gradien biologis atau dosis respon. Hubungan dosis respon mengindikasikan bahwa peningkatan eksposur terkait dengan peningkatan risiko hasil kesehatan. Hubungan ini sering dianggap sebagai bukti kuat dari adanya hubungan kausal. Yang keenam, plausibilitas. Plausibilitas biologis terjadi ketika hubungan antara eksposur dan hasil masuk akal berdasarkan pemahaman saat ini mengenai biologi atau patofisiologi. Yang ketujuh, koheren. Koherensi antara temuan epidemiologis dengan pengetahuan sejarah alam penyakit dan biologi umum mendukung hipotesis kausal. Yang kedelapan, evidensi eksperimental. Evidensi dari eksperimen, misalnya melalui percobaan terkontrol, yang menunjukkan bahwa manipulasi eksposur mengubah frekuensi hasil mendukung kausalitas. 9. Analogi. Dalam beberapa kasus, kausalitas dapat didukung jika terdapat hubungan yang serupa yang sudah terbukti antara faktor serupa dan hasil yang serupa. Ukuran-ukuran epidemiologi yang pertama, risiko relatif atau relative risk, RR. Risiko relatif adalah perbandingan risiko suatu kejadian, misalnya penyakit, antara dua kelompok yang terpapar dan yang tidak terpapar. Yang kedua, ODDS rasio atau OR. ODDS rasio adalah perbandingan ODDS kejadian antara kelompok terpapar dan tidak terpapar. Sering digunakan dalam studi kasus kontrol. Yang ketiga, risiko atribut atau attributable risk AR. Risiko atribut mengukur selisih risiko antara kelompok terpapar dan tidak terpapar, memberikan estimasi kontribusi eksposur terhadap risiko. Yang keempat, prevalensi. Prevalensi adalah proporsi individu dalam populasi yang memiliki penyakit tertentu pada waktu tertentu. Yang kelima, insidensi. Insidensi adalah jumlah kasus baru dari suatu penyakit yang terjadi dalam periode tertentu di antara populasi yang berisiko. Kesimpulan, kriteria Hill dan berbagai ukuran epidemiologi sangat penting dalam studi epidemiologis untuk menilai dan menginterpretasikan hubungan sebab akibat dalam konteks kesehatan masyarakat. Pemahaman yang baik tentang konsep ini penting bagi epidemiologi untuk menyusun rekomendasi kesehatan publik yang berbasis bukti.